ada 10 siklus kehidupan orang Betawi. Ente inget nggak kalau misalkan kita zaman dulu tuh batuk dikasih apaan? Ada lagi teknologi tradisional yang anak-anak sekarang nih, yang baru nikah pertama nih, pada saat dia punya rumah, ente cek dapurnya, masih ada nggak barang-barang yang namanya langseng? Kalau ente orang pertanahan, misalkan gitu, di Jakarta ini tanah adat itu sudah hilang dari tahun 1600 sudah hilang. Bicara Betawi adalah bicara Nusantara, gitu. Sepakat nggak ente? Itu kan teori ya. Prakteknya misalnya dalam rangka pemajuan itu di masyarakat kita bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imbong. Alhamdulillah Bang Imbong sehat. Alhamdulillah Bang Junaid. Ketemu lagi di podcast Jaga Asa ID. Ya. Keren. Bang Imron Rosadi. Imron Hasbullah. Ganti aja. Rosadi mah pahlawan. Bang Imron, Bang Imbong panggilnya. Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi. Benar. Lembaga Kebudayaan Betawi ini adalah organisasi yang menaungi tentang kebudayaan Betawi yang ada di Jakarta. Nah, Bang Imbong, waktu dan tempat ini bisa diceritain di podcast ini biar masyarakat luas tahu apa itu LKB, bagaimana budaya Betawi yang ada, dan kedepannya dengan adanya Undang-Undang Jakarta yang baru, wah, kira-kira biar masyarakat tahu nih, ini Betawi mau ngapain. Nah, ya silakan Bang Imron. Waduh, makasih Bang Junaid. Pantun dulu kali ya. Nah, dibuka biasa. Iya, emang lantaran sinar matahari, Cakep. kembang di taman tumbuh berseri. Cakep. Empang lantaran undangan podcast Jaga Asa malam ini, saya bisa hadir bersilaturahmi. Ya, aduh, cakep bener pantunnya. Gak kuat dah. Lama gak ketemu Bang Junaid ya? Lama gak ketemu ya. Ya, cukup menarik pembahasan tentang ekosistem kebudayaan yang ada di Jakarta. Nah, LKB ini dari tahun 76, zaman Pak Ali 76, zaman baru lahir saya 1 tahun itu. Zaman Pak Ali Sadikin dulu, karena kepedulian beliau, dia menginisiasi dengan tokoh-tokoh Betawi pada masa itu, dengan kampus Universitas Indonesia pada masa itu, membuat lokakarya. Hasil dari lokakarya adalah dibutuhkan untuk membentuk lembaga kebudayaan Betawi, gitu. Jadi kami ini bukannya organisasi kemasyarakatan, tapi kami adalah lembaga. Sekarang lembaga gak boleh, sekarang dasar hukumnya adalah jadi yayasan. Yayasan. Gitu Bang Junaid. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 ya? 2024. Yang berarti baru tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Benar. Terus Jakarta udah bukan jadi ibu kota lagi. Gitu kan ya? Namanya bukan ibu kota, tapi statusnya masih jadi ibu kota. Statusnya. Makanya ini statusnya jomblo apa gimana nih, Bang? Ribet juga saya orang hukum aja saya tanya. Udah bingung deh. Ibu gitu kota ya? Masih Jakarta, tapi Jakarta udah bukan ibu kota. Udahlah itu orang hukum lah yang ngomong beda, dah. Itu beda urusannya. Kita malam ini ngomong masalah soal ekosistem kebudayaan. Ekosistem kebudayaan Betawi. Pemajuan kebudayaan, judulnya kita kan di podcast Pemajuan Kebudayaan Betawi di Kota Jakarta. Di Kota Jakarta. Sekedar sharing aja nih. Ini kita juga bukan ngajarin bebek berenang. Intinya budaya Betawi itu sebenarnya tidak terbatas di Kota Jakarta saja. Ya, ada di Botabek, Tangerang, ada di Bandung ada Bang. Bukan, ibaratnya peta budayanya nih. Peta budayanya ada di Tangerang, Depok, Bekasi sampai sono tuh, sampai Kerawang. Kerawang. Muara Gembong. Tuh dari situ gitu. Terus Bogor sebagiannya gitu. Nah, singkat cerita, karena perbedaan administrasi gitu, jadi yang kita bicarakan sekarang tentang Kota Jakarta. Nah, ada namanya di tahun 2017 kalau nggak salah ya. Ada juga suka lupa ingat nih. Jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Nasional pemajuan kebudayaan. Dari situ turun tuh namanya pemajuan kebudayaan daerah.
Gitu. Setiap provinsi wajib nih. Wajib ya. Apa sih yang dimaksud ini? Nah, jadi inilah tentang pemajuan kebudayaan. Apa sih itu artinya? Pemajuan kebudayaan adalah upaya untuk mempertahankan kebudayaan Yang udah ada. Iya, yang udah ada atau yang belum, yang udah dikit kembang kempes nih dikejar nih yang gitu. Punya, yang ada deh. Nah, upayanya apa aja? Upayanya adalah pelindungan, pemanfaatan, pembinaan. Nah, unsur-unsur itu gitu. Nah, turunan dari itu dibuatlah yang namanya pokok-pokok pikiran pemajuan kebudayaan, Bang Junet. Gitu. Nah, makanya di kebudayaan ini kan nggak semuanya kalau kita peduli budaya kayak Bang Junet nih, peduli budaya Betawi, nggak perlu juga Bang Junet jadi pemain lenong, kagak usah. Nggak perlu, iya nggak perlu Gitu. jadi seniman, Nggak perlu main jadi seniman. gambang keromong. Iya, itu beda lagi. Jadi emang udah klasternya. Ibarat kita bikin film gitu ya. Kita bikin film itu kan ada sutradara, Ada ada pemain, ada penulis skenario gitu. pendukung. Nah, orang-orang kayak misalkan seniman-seniman Betawi, ya dia pemain. Tapi kan dia butuh alur cerita. yang bikin. Nah, yang bikin. Nah, karena saya orang Betawi tengah nih, jadi logatnya logat pakai nih, cerita tadi Cerita, gitu kan ya. iya, Nah, iya. nah jadinya ada Kang Sorot gitu kan Iya, ya, Kang Kang Lampu, kameramen. ada tukang soundbox, tahu nggak Soundbox, soundbox? iya, soundbox. Soundbox tuh ya, sound system gitu, suaranya dibetulin segala macam. Singkat cerita, itulah ekosistemnya kebudayaan. Jadi nggak semua misalkan peduli dengan budaya Betawi terus kita harus bisa nyanyi kayak lagu Benjamin, nggak perlu juga. Itu sudah punya kemampuan, sudah punya bakat masing-masing mau seperti apa. Seadanya. Nah, Masing-masing. lanjut. Fungsi kita tadi cerita tentang pokok-pokok pemikiran pemajuan kebudayaan. Akhirnya dari tingkat pusat itu memutuskan untuk yang diperhatikan 10 objek pemajuan kebudayaan. 10. Yeah. Oh 10? Nah, itu udah dari Oh, dari sono udah dipikirin udah tuh dipikirin sama deh. orang-orang yang pinter deh tuh. Hanya 10. 10. Apa aja? Manuskrip. Manuskrip contohnya kayak gimana, Bang? Manuskrip itu bisa kan kitab. Sifat 20, Catatan. kalau Betawi itu kan ada sifat 20. 20. Nah, Sifat 20 kayak gimana tuh? punya- Masih ingat gak tuh? Punya lo itu. Ah. Sidik amanah. Kan ada kitabnya yang nyusun. Nah, itu manuskrip tuh Iya, gitu. iya, iya. Cerita-cerita. Nah, banyak orang yang nggak tahu di Betawi sendiri bahwa orang Betawi itu kaya sebenarnya. Kayak dalam Cerita tadi di manuskrip tadi gitu. Ada yang namanya Muhammad Bahir. Muhammad Siapa Bahir tuh, Bang? itu sastrawan Betawi. masih ada. Kitabnya ada, udah meninggal, udah 1897, Highlander kalau masih hidup. Nah, jadinya dia menulis tuh cita-cita hikayat. Gitu. Sohibul Hikayat. Bukan ceritanya. Kalau Sahibul Hikayat kan seniman yang menceritakan. Nah, kalau ini adalah Manuskripnya. yang menulisnya. Dia pakai Arab Melayu gitu. Makanya saya Arab bilang Pegon. nih, ya Arab Pegon bilang kayak gitu. Nah, ini kan makanya orang Betawi sendiri mesti tahu nih cerita-cerita gini. Makanya tadi bilang 10 OPK tadi, manuskrip. Satu. Terus Dua. bahasa Betawi. Betawi ya apa aja logat kan dialek kita banyak nih kayak daerah sini ini daerah mana nih Tengah, Ya, timur, pinggir. timur Ceger. Ceger. Lah ngapa kayak gitu tuh Iya. lah iya gitu misalnya gitu kan dialeknya begitu gitu. Nah Kemana? Bekasi tuh. Bukan. Bekasi. Iya. Kemana? kemana Tanabang Kemana? kalau di sini itu lah kemana gitu. Iya. Nah terus selain bahasa tadi seni jadi ada 10 tadi ada berapa itu? Kesenian. Seni. Iya, seni tari, tari, seni segala macam gitu. Lalu ada adat istiadat. adat istiadat. Adat istiadat. Jadi ada 10 siklus kehidupan orang Betawi. Dari dia 7 bulanin,
gitu ya. Bulan waktu hamil. Waktu hamil gitu kan, sampai ngelahirin. Habis ngelahirin terus apa namanya? Ari-ari ditanam. Kayak gitu. Terus kan habis ari ditanam terus turun tanah. Turun. Udah habis itu kan udah mulai dewasa tuh. Terus sampai dia nikah gitu, sampai meninggal lagi gitu. Itu namanya adat istiadat gitu. Lalu setelah itu apa lagi ya? Pengetahuan tradisional. Ente inget nggak kalau misalkan kita zaman dulu tuh batuk dikasih apaan? Daun ya, kalau lagi batuk kan suruh cari tuh daun saga. Oh, daun saga, daun kelor. Beda, kelor daun beda saga, lagi. iya ada buahnya tuh. Nah, daun saga itu kan buat obat batuk. Nah, itu di pengetahuan tradisional tuh. Gitu. Iya benar. Terus lagi misalkan penanggalan. Kena ular bulu pakai daun cabe, diolesin. Gitu. Nah, itu harus kita tuliskan lagi gitu. Yang tadi tuh, misalkan sekelan kaki sekelan. Nah, kaki sekelan di mana? Selangkangan sini kalau sekelan gitu. Terus apa lagi? Budak kuping budak ditiup. lah kan orang banyak yang pada lupa tuh. Penyakit apa? Bener. Terus apa? Kotokan mata. Pakai obat apa itu? Ada tuh daun apa ya, lupa aja. Nah, singkat cerita, itu akan kita hidupkan kembali ke masyarakat. Gitu. Lah kalau barang yang udah kagak ada masih. Sekarang itu penanaman tadi. Ada kan yang namanya daun kumis kucing, ingat gak? Iya. Nah, terus ada daun apa namanya tuh yang bau tuh. Nah, kalau mengerjain orang pakai daun bau begitu juga ada pokoknya. Daun teh kotok. Iya benar. Nah, itulah tadi tentang pengetahuan tradisional. Ada lagi teknologi tradisional. Yang dipakai Betawi itu ya. Nah, teknologi tradisional itu adalah gini. Kalau ente udah hampir 50 nih, ibaratnya masih tahu. Yang anak-anak sekarang nih, yang baru nikah pertama nih, umur 25. 30. Nah, pada saat dia punya rumah, ente cek dapurnya. Masih ada nggak barang-barang yang namanya langseng? Oh, iya udah kagak ada. Nah, gitu-gitu dangdang. Dangdang. Nah, kagak kenal. Ulekan masih ada deh kalau ulekan. Misalnya apa lagi tuh? Apa namanya itu? Apa ya? Ya banyak dah ya, lu juga lupa itu. Nah, singkat cerita, padasan tuh. Iya, penggilesan buat gitu. nyuci. Jadi udah anak sekarang udah pakai beli mesin cuci, masak udah pakai rice cooker gitu kan. Udah nggak ada lagi nama istilahnya aron. Beras. Diaronin. Coba anak sekarang misalkan cara masak nasi gimana? Oh iya gampang Bang, udah langsung gitu aja Bang, nasi diituin langsung aja masukin rice cooker, gitu udah tutup plak jadi. Zaman dulu kan kagak. Nah, ada. Dulu ada prosesnya. Dibikin aron dulu, habis diaronin, baru dimasuk ke dangdang tuh kukusan. Nah, nunggu deh tuh sampai bagian lama sampai ngebul berasnya juga pasti lebih enak. Dan itu kualitasnya kuat Bang. Kalau zaman dulu tuh beras bisa 1 hari nggak basi, sekarang basi. Jadi itulah tadi yang dimaksud dengan pemajuan kebudayaan secara ekosistemnya. Nah, 10 OPK ini akan menjadi agenda utama kita terhadap kota Jakarta ini. Jadi kalau bahasa Jawanya nih, act locally, think globally. Artinya gitu. Jadi berkelakuan tradisional kita sopan santun tapi berpikiran internasional gitu. Karena kota Jakarta ini sudah dari tahun 1500 sudah kota internasional, udah global kita. Gitu. Dari zaman dulu. Dari zaman dulu. Nah, kalau ente orang pertanahan misalkan gitu. Di Jakarta ini tanah adat itu sudah hilang dari tahun 1600 sudah hilang. Tanah adat. Iya, kalau daerah-daerah lain kan tuh ada tanah adat nih gitu kan. Kalau di Jakarta udah hilang tanah adat itu gitu. Karena kenapa udah nggak ada? Karena di tahun itu yang kita ada di sejarah deh, 1700 ada namanya tokoh Cornelis Castellin. Udah beli tanah daerah Senen tuh dan sekitarnya. Habis. Iya, habis dah. Terus dia beli lagi daerah Depok tuh, Cornelis Castellin, beratus-ratus hektar juga gitu. Itu tahun 1700-an.
Maka nggak ada tanah adat. Sekarang sudah tidak ada tanah adat, istilahnya begitu gitu. Nah, jadi proses pemajuan kebudayaan ini tetap akan kita jalankan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hubungannya sama undang-undang, Bang? Tentang tadi pemajuan itu. Lah, itu tadi dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Ada lagi Undang-Undang Nomor 2 tahun nomor 1 nomor 2 ya? Yang mana? 2024. Oh yang iya baru. itu kan poin yang sekarang nih, Iya. undang-undang tentang Jakarta sebagai daerah khusus yang ayat 31 ya. 31. Gitu. Prioritas budaya Betawi, dan budaya lainnya. Begitu Bang Junet. Jadinya, Nah, harapannya gimana nih, Bang? Harapannya dengan undang-undang ini? saya sih berharap adalah kita memiliki kemampuan gitu yang pada akhirnya itu mempunyai perilaku secara tradisional gitu ya. Outputnya itu kan perilaku. Jadi bukannya ada yang namanya lembaga adat. itu beda lagi dong. Kalau lembaga adat itu kan lembaga struktur ibaratnya tersistem. Iya, kayak di Melayu tuh ada, Bang. Benar. Lembaga adat Melayu. Yeah. Betawi gimana? Ya kalau Betawi ntar ada ya, lembaga adatnya juga ada perda mau dibuat nanti itu. Cuman tadi apa sih outputnya dari 10 pemajuan ini? Diharapkan 10 objek pemajuan kebudayaan yang tadi saya sebutkan itu akan tumbuh dan selalu ada di masyarakat. Karena bicara Betawi itu bicara persatuan. Bicara Betawi adalah bicara Nusantara. Gitu. Sepakat nggak ente? Sepakat. Nah, begini, Bang. Itu kan teori ya. Prakteknya misalnya dalam rangka pemajuan itu di masyarakat kita bagaimana? Dukungannya bagaimana? Tempatnya bagaimana? Pelakunya gimana? Nah, ini menarik nih yang Bang Junet nanyain. Secara nggak langsung, pemerintahnya gimana nih? Buat supaya ini berjalan. Maju. Ya. Sekarang khusus Dinas Kebudayaan, semua pergerakan Dinas Kebudayaan itu mengacu pada PPKD tadi. Apa tuh PPKD? Pokok pemikiran kemajuan budaya. Semua udah diukur nih Bang Junet. Sekarang ini Jakarta baru nomor 7 indeks pemajuan kebudayaan. Nomor 7 dari seluruh Indonesia nih ya. Iya, udah diukur semua. Bagus berarti ya, bagus ya. Iya, harusnya sih Jakarta harus lebih bagus. Harus nomor 1. Iya. Nah, ke depan ini akan terus digulirkan. Akhirnya ada konsep nih. Tadi kita buka ibarat main film, ada sutradaranya, ada tukang sorotnya, ada tukang soundboxnya, ada pemainnya. Ini kita berbagi tugas. Kalau pemain kan LKB di mana tuh posisinya? LKB di bagian sutradara. Konsep. Itu tadi tuh pelindungan, pengkajian tuh LKB. Pemanfaatan silahkan saudara-saudara kita. Sanggar-sanggar. Semua siapapun, ada pemuda, terus warga, mau gimana pemanfaatan silakan, ormas-ormas itu silakan. Gitu. Nah, itulah yang kita sebut bagi tugas. Gitu. Karena Jakarta ini 1000 cerita Bang Junet. Banyak hal setelah kita tahu tentang 10 objek pemajuan kebudayaan aja itu dahsyat. Gitu. Misalkan ritualnya, misalkan tadi tuh kita bicara misalkan pengetahuan tradisional tadi kan. Dukun beranak kan pengetahuan tradisional. Masih ada nggak sekarang? Dukun beranak. Dukun sunat aja udah nggak ada, bengkok. Tapi itu tadi yang menarik dari kita, kalau ada bayi sakit mau diurut kan mesti cari tukang urutnya, masih ada. Udah susah. Iya, tapi itulah pengetahuan tradisional tadi masih ada. Misalkan gini, punya bayi nih nangis di dalam rumah, nangis gak bisa diem. Terus ada yang bilang orang tua, itu bajunya masih di luar tuh di jemuran. Pak Malik tuh bajunya masih masukin ke dalam gitu. Bener tuh malam masukin, diangkat. Ya, pas dimasukin bener tuh anak berhenti nangisnya. Gitu. Itu kan pengetahuan tradisional yang tidak kita anggap remeh sebenarnya gitu loh. Kayak maghrib jangan di depan pintu. Bener gitu. Terus masukkan setan. Jadi menarik obrolan kita ya. Menarik ya. Nah Bang, hubungannya nih dengan pemajuan ini. Ini ada gubernur baru Bang.
Ada hubungannya nggak nih kira-kira dengan pemajuan ini? Ada dengar-dengar nggak atau rencana nih gubernur baru terhadap itu misalnya? Sangat, insya Allah ya, insya Allah. Insya Allah ya. Kalau saya kan siapapun gubernurnya, insya Allah kita dukung, gitu. Ya. Siapapun pemenangnya kita dukung, kita bantu dalam hal pembangunan dan juga untuk perbaikan kota yang kita cintai ini. Insya Allah gubernur yang baru sudah komitmen tuh. Ada Bang ya di janji-janji kampanyenya ada ya? Ada ya. Ada. Semoga podcast kita dia ini nih. Amin. Dia lihat nih, dia tonton amin. bahwa banyak orang Betawi berharap juga dengan gubernur baru ya. Iya. Makanya kalau kita sekarang yang kita bergerak apa yang kita bisa aja dulu. Misalkan di sekolah-sekolah. Di sekolah muatan lokal. Iya, kan muatan lokal itu kan juga harus ada dasar hukumnya. Nah, sekarang ini belum ada ya? Belum ada ya? Ya, dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 itu sudah bisa menjadi dasar kan. Oh iya, belum menjadi dasar. Jadi tinggal nanti gubernurnya bikinkan SK Gubernur atau peraturan gubernur. Ya, perdanya dari anggota DPRD-nya buat gitu juga. Kan. Jadi dah ya. Jadi kuat kita semua. Ya semoga aja nih barang-barang itu belum ada semua selama ini. Nah, yang menarik budaya Betawi itu milik kita semua, Bang Junet. Hasil survei pernikahan terbuka. Pernikahan antar suku yang paling tinggi itu nomor 1 Betawi. Maksudnya? Dalam artian orang Betawi itu kalau ngebuka sama orang mana aja. Sama orang mana aja bisa. Iya, kan ada lagunya di Benyamin kan. Aduh enya, aduh babe gitu. Enaknya jadi penganten gitu. Yang maneke kan gitu. Yang kurus, yang gemuk dari mana aja. Bener Bang. Beda sama orang lain Bang. Orang lain itu pantangan. Lu nikah sama suku lain pantangan. Enggak sembarang. Sih. Ada juga yang ini ya. Tapi Bang enggak boleh Bang orang suku ini kawin sama suku ini misalnya biasa saya dengar ya. Maaf ya. Ada yang masih begitu Bang. Iya, tapi balik lagi nih kita ngomong Betawi. Orang Betawi itu hasil surveinya terbuka dan nomor 1 yang paling namanya egaliter, Bang. Nah, benar. Jadi tadi tuh makanya kalau kita bilang bicara Betawi, bicara Nusantara, makanya juga kita bilang bahwa Jakarta dipilih untuk menjadi ibu kota itu memang sudah takdirnya. Udah takdir dan sejarah juga membuktikan. Betul. Makanya susah bener nih mau buat pindah. Udah ganti presiden belum juga pindah ini. Aduh, Bang Imbong. Terima kasih nih ya. Dan masih ada satu lagi nih Bang yang masih di benak saya nih ya. Kebetulan kan LKB ini memang dari tahun 76 udah ada. Berarti sekarang udah mau 1 abad. Belum dong. 48 tahun. Iya, udah hampir 50. Setengah abad, setengah abad. LKB kan saya taunya nih LKB ini ngumpulin para sanggar seniman. Nah untuk itu memang konsen banget terhadap 10. Oh sangat, sangat Bang Junet. Tiap tahunnya kami ini adalah tim untuk meneliti dan mengkaji namanya pencatatan warisan budaya tak benda. Mengkaji warisan budaya Betawi tak benda. Contohnya? Warisan budaya tak benda. Contohnya misalkan nasi uduk. Benda nasi uduk nasi. Dalam artian begini. Pada saat negara lain atau wilayah lain mengklaim itu adalah barang milik dia, secara hukumnya sudah tercatat bahwa itu produk budaya milik Jakarta. Gitu. Sudah. Jadi nasi uduk adalah produk Betawi. Iya, sudah ada warisan budaya tak benda tercatat. Jadi ada 77 produk. 77. Iya, yang sudah. Yang di ini coba. Waduh, apaan yang saya ingat ya? Nasi banyak. Uduk, semur jengkol. Nasi uduk, semur jengkol. Kita Pecak duduk bandeng. jangan ngompol. 70 Bang ya? Udah 77. Bir peletok, iya. Nah, terakhir kopi jahe. Ya belum pernah ngerasain ya? Ngerasain sih udah, apa namanya aja apa nih? Kojek. Iya, kopi jahe. Kopi jahe udah tercatat jadi warisan tak benda. Jadi itu prosesnya ada penelitian, pengkajian, lalu diajukan ke Kementerian
pendidikan pada saat itu, pendidikan dan Bang, saya kebudayaan. tertarik ini tuh. Kalau Apa ya? 70 77. kayak misalnya semur jengkol. Iya, udah. Alia Nasi Begente, semur jengkol, terus apa lagi ya? Sayur besan. Nasi uduk, nasi ulam, sayur besan enggak, apa namanya? Babanci. Gitu. Ada 77 deh. 77. Bisa Ada di cari LKB di semua Google. tuh ya, ada di LKB semua. Enggak, itu sebenarnya kerja bareng. Tetap kita harus ajuin ke dinas kebudayaan. Dinas kebudayaan. Ya, jadi memang dinas kebudayaan itu kan tadi tuh ada pembinaan, pelindungan, pemanfaatan, bidang-bidangnya. Nah, LKB itu concern terhadap bidang pelindungan tadi, gitu. Dengan menjadi tim dengan dinas kebudayaan. Itu kerja sehari-hari. LKB itu kayak kantor seperti biasa, Bang Junet. Ngurusin Ya, itu ya. tiap hari kita. Tempatnya di gedung Gedungnya Ageng Serang. Serang yang ada di Kuningan ya. Rasuna Said. Di lantai 4. Lantai 4 tempat kantornya Bang Imbong ya. Iya, kantor kita Imron semua. Ya. Jadi mahasiswa itu hampir tiap hari datang ke situ. Ada ya. Mereka mau skripsi atau mau disertasi atau segala macam lah tentang Itu budaya istilahnya kayak perpustakaannya Betawi ya. Iya. Perpustakaan Betawi. Iya. Udah lama saya nggak kan. Ya, semoga podcast ini bermanfaat. Amin, dan amin. Buat orang-orang Betawi juga Bang Betawi Junet, yang biar nonton, tahu. Oh, ternyata sudah sejauh ini. Gitu. ada juga lembaga yang konsentrasi. Iya. Ada satu lagi yang belum saya sampaikan. Selain tadi pencatatan warisan budaya benda, ada satu lagi yang namanya pencatatan hak intelektual komunal. Pencatatan Hak intelektual apaan tuh, Bang? komunal. Jadi itu kayak semacam haki, Bang. Haki ya. Tapi hak kalau paten. hak paten itu pribadi, nah kalau ini ke masyarakat. Jadi contohnya apa? Ondel-ondel. Ondel-ondel barangnya. Iya, itu sudah tercatat haki komunalnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bukannya LKB. Bukan dong, LKB hanya mengajukan gitu. Tetap Kenapa nggak wadah Betawi gitu? Karena harus G2G tuh, government to government. Tapi tercatat bahwa yang mengajukan ini Betawi. ini gitu. Kalau yang 8 ikon? 8 ikon kan itu Pergub 11 2017. Tapi itu udah dipatenkan semua. Insya Allah udah ya. Seingat saya sih udah Gambang Kromong, Bir Peletok, Kebaya Kerancang gitu, udah hampir semua. Artinya memang konsentrasi LKB di situ Bang selama ini dan udah berbuat dan istilahnya perpustakaannya Betawi ada di LKB ya. Ya semoga nih podcast ini bermanfaat dan orang Betawi yang nggak tahu LKB harus tahu biar ngerti ya mana. Betawi tadi dia bilang ada Betawi pinggir, Betawi tengah ya. Betawi ada yang udah sampai Bekasi, sampai Kerawang, sampai Bogor. Nah, semua peta, semua kegiatan yang mau tahu ya Betawi ada di LKB di Gedung Nying Ageng Serang Kuningan Rasuna Said. Itu di sana mau ketemu Bang Imong ada tiap hari 24. Ya closing statement Bang di podcast ini biar masyarakat Betawi khususnya masyarakat Jakarta pada umumnya podcast ini bermanfaat juga buat orang Betawi. Coba apa Bang? Saya melihat bahwa pembentukan karakter masyarakat itu melalui budaya. Kita tahu budaya Betawi itu sangat tinggi, toleransi, egaliter, agamais, gitu, membela kebenaran itu merupakan karakter orang Betawi. Kita harapkan bisa menjadi inspirasi kepada penduduk Kota Jakarta yang mempunyai tantangan ke depan. Tadi act locally, think globally. Gitu Bang Dine. Ya. Kasih. Ya, makasih buat Bang Imbong, Bang Imron Hasbullah. Mungkin bisa ditutup sama pantun sebelum diakhiri. Jalan-jalan. Gak ada. Pantunnya sekuntum bunga di taman. Cakep. Diambil satu buat pajangan. Cakep. Wassalamualaikum abang empok sekalian. Saya doakan sehat sekalian. Amin. Saya sebagai host di
Jaga Asa ID mengucapkan terima kasih saya akhiri wong laul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.